Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam rumah Tuhan sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita, pujian kita kepada Dia. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, berkat, perlindungan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah ini kepadamu Tuhan karena kami percaya Engkau bertahta atas pujian kami. Engkau senang saat kami berkumpul, beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Kami serahkan Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama-sama amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh
Sebab Tuhan pembela hidupku. Terima kasih Tuhan, tempatku berlindung. Amin Yesus. Kepadamu ku percaya. Mari nyanyikan dengan imanmu, katakan Kau Tuhan, Dia ada di pihak kita. Ada di pihak Amin, haleluya. Dia selalu menopangku. terima kasih Tuhan. Kepadamu ku berharap. Sebab Tuhan pembela hidupku. Amin Yesus. Tempatku berlindung. Kepadamu ku percaya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Andalkan Dia dalam segala hal dalam hidup kita. Dia Allah yang penuh kuasa, sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau pembelaku Tuhan, sebab Kau pembelaku, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku Tuhan, Kau tak pernah tinggalkanku.
terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan dan diberkati, diberikan yang terbaik lewat firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita diberkati melalui pujian dan penyembahan, ya. Sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan. Saudara, ini sifatnya memang mendadak, tapi karena ini fresh from the oven, jadi saya mengundang untuk keluarga Pak Richard bisa bersaksi untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, ya. Sebetulnya ini ajaib gitu ya. Tadi pagi operasi, hari ini ada di sini memimpin penyembahan gitu ya. Saya rasa ini satu hal yang baik sekali ya, semangat yang luar biasa yang saya percaya kita akan diberkati melalui kesaksiannya ya. Mari silahkan ya. Ya, shalom. Ya, terima kasih Pastor untuk kesempatannya. Ya, kalau mau menyaksikan betapa luar biasanya kasih setia Tuhan, rasanya tidak pernah habis ya. Dan kami sekeluarga merasakan betapa campur tangan Tuhan di minggu ini luar biasa karena sebetulnya apa yang kami jalan ini sebetulnya merupakan rencana yang sudah kami rencanakan untuk bisa terlibat dalam kegiatan di Living Water. Ya tentunya itu semua bisa terjadi kalau Tuhan juga ikut berkehendak ya, berkenan atas rencana kami. Jadi karena di tanggal 17 kemarin ya ada worship night dan kebetulan saya baru pulang dari Balikpapan 2 minggu di Balikpapan karena ada tugas, kemudian diatur sedemikian rupa dan semuanya boleh berjalan dengan rencana ya, sehingga jam 3:30 saya boleh datang di Semarang naik kereta, jam 4 latihan, kemudian puji Tuhan jam 7 kita bisa melakukan worship night dengan baik ya, dan saya sangat diberkati dengan worship night kemarin. Kemudian setelah worship night kami melanjutkan dengan acara kebersamaan ya. Ada fellowship dan bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Philip ya. Kami bersuka cita dan ya banyak surprise yang diberikan dan kami belum merasakan apa-apa ya. Bahkan istri saya memimpin pujian pun dengan lancar sampai dengan acara surprise ulang tahun Pak Philip. Kemudian saat istri saya memotong tart ya untuk dibagi-bagikan, tiba-tiba istri saya berbisik, "Pak, sakit sekali di bagian kiri bawah perut ya, dan sakitnya sampai ke belakang, sampai ke punggung." Ya, saya lihat istri saya tetap menjaga tetap senyum, tetap sukacita. Padahal saya lihat mukanya sudah pucat dan keringatnya sudah banjir. Ya. Kemudian dari pengalaman saya mengelola kesehatan dan keselamatan kerja, bahwa gejala itu nggak jauh dari ginjal, itu baru perkiraan saya. Kemudian istri saya berbisik sekali lagi, "Ayo kita ke rumah sakit," gitu kan. Saya udah nggak tahan sekali, sakitnya nggak hilang-hilang, nggak putus-putus, dan ini sakitnya luar biasa. Dan saya lihat sudah keringat dingin dan saya pegang tangannya pun sudah dingin sekali. Kemudian akhirnya kami berpamitan, sebetulnya alasan yang apa yang mau dipakai? Akhirnya alasannya yang dipakai adalah ya mohon izin ya karena kami baru sampai dari Jakarta, jadi masih capek, perlu istirahat. Ya beberapa saya tangkap ada pertanyaan sih dari jemaat, kok cepat sekali pulang itu. Ya, biasanya kan kami
kita semua ngobrol-ngobrol dengan kadang lupa waktu gitu ya. Akhirnya kami sampai turun dan sampai di mobil langsung spontan kesakitan ya, dan saya segera cepat bawa ke IGD Rumah Sakit Logorejo dan langsung ditangani oleh dokter, kemudian disuntik penghilang rasa sakit. 11:30 kami sempat bercanda sih sebetulnya, bahkan sempat kirim foto ke anak saya yang di Jakarta. Sedang di Belitung waktu itu Ori sedang di Belitung. Mengirim foto ke Belitung, semua baik-baik. Kemudian tiba-tiba jam 11:30 dirasakan makin sakit. Kemudian daripada nanti kita pulang dan kembali lagi ke IGD, akhirnya diputuskan untuk bermalam di rumah sakit. Ya. Kemudian ditangani oleh dokter dan akhirnya sekitar jam 1:30 ya, dapat kamar. Kemudian ditangani. Nah, rasanya langsung saja nih kalau untuk yang kemudian di bagaimana penanganan dokter, karena saya kebetulan pulang antar anak saya Olga karena saya pikir di rumah sakit sudah ada suster yang merawat dan 24 jam, nggak khawatir, saya nggak khawatir. Akhirnya saya pulang ke rumah dan bersama anak saya Olga sampai pagi, baru kemudian pagi hari saya kembali lagi ke rumah sakit. Nah selanjutnya biar istri saya yang menyampaikan betapa luar biasanya Tuhan campur tangan di hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah silakan. Saya tuh memang waktu habis worship night itu mendadak ibu-ibu. Saya kan bukan tipe yang ibu-ibu cengeng gitu yang kalau sakit, menyek-menyek gitu, enggak ya. Saya tuh sesakit apapun kalau masih ada tanggung jawab saya kerjakan gitu. Saya di gereja itu sebenarnya sudah mau muntah, mual saya. Cuman saya bilang kalau saya muntah di kamar mandi pasti kedengeran jemaat. Dan itu kan suasana lagi sukacita ya. Masa lagi sukacita atau nanti mau nih apa? Terganggu. Jadi saya langsung turun, di mobil saya nggak bisa gerak. Dibawa ke UGD, singkat cerita. Saya mau saksikan gini ibu-ibu. Yang saya pikirkan itu waktu saya opname itu pelayanan saya. Karena saya kan tugas sore ini. Dan saya tahu kalau nyari WL pengganti itu gak gampang kalau mendadak. Apalagi teman-teman musisi saya tahu udah beberapa ngulik lagu yang saya kasih juga ada beberapa yang baru. Dan saya cuma berdoa sama Tuhan, saya bilang Bu Ompin saya jangan diganti. Saya tetap mau jadi WL, nanti saya mau nego sama dokter. Karena ternyata diagnosa dokter itu diperiksa air seni saya ada infeksi ISK ya, infeksi saluran kemih gitu. Dan katanya itu pengobatannya hanya dengan obat pulang gitu. Singkat cerita, kata Bu Ompin oke, boleh. Nah ternyata di USG nggak jelas, sudah di USG. Belum jelas Bu, ini harus CT scan katanya. Di CT scan lah saya masih nego-nego sama dokter, saya mau pulang Sabtu. Karena saya mau pelayanan hari Minggu sore. Dokter penyakit dalam, dokter Indra. Oh enggak bisa Bu, Ibu harus 3 hari di rumah sakit, harus antibiotik masuk 3 hari. Biar saya paham ya ibu-ibu kalau sudah masuk opname itu kita enggak bisa gampang-gampang minta pulang ya. Saya itu rodok nyesel sebenarnya kenapa saya itu mau opname gitu. Saya mikir tuh pelayanan aja gitu, tapi ya sudah. Saya kemarin malam hasil CT scan itu baru dibaca sama dokter Indra. Saya nungguin sepanjang hari, sedih saya. Sabtu lolos ini kayaknya enggak bisa pulang nih saya. Dan enggak ada kabar karena Sabtu itu kan dokter-dokter enggak bisa diganggu kalau weekend ya, mungkin kalau di luar jam kerja, saya paham. Saya berdoa, sempat berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan tetap pelayanan, kasih saya mukjizat-Mu, kasih saya tanda-tanda. Karena hati saya tetap pengen melayani. Terus Bapak Ibu tahu saya di visit dokter urologi, dokter jam 12:10 tengah malam. Saya dibangunin karena saya sudah pesan sama suster minta tolong seberapa malam pun hasil itu sudah dibaca dokter supaya saya bisa atur. Dokter datang bangunin dan ternyata bukan hanya infeksi saluran kencing, Bapak Ibu, ternyata ada batu ginjal. Dan setelah dioperasi dikasih tahu itu besarnya lebih dari 3 mili. Kemudian kondisinya sangat keras dan nancep gitu katanya.
Saya itu memang nggak pernah sadar Bapak Ibu kalau saya ada penyakit itu tuh saya nggak tahu. Karena terus terang saya minum tuh kuat. Cuman kalau memang perjalanan keluar kota, Semarang, Jakarta, mohon maaf kalau di kereta api itu kan saya agak males gitu kalau di toilet kereta. Jadi mungkin saya menyadari itu kesalahan saya, keteledoran saya dalam menjaga kesehatan buat perbaikan ke depan. Nah, terus dokter itu bilang nggak cuman itu, ada pembengkakan di ginjal ibu sebelah kiri. Kalau ibu tidak tangani secepatnya, ginjal ibu bisa nggak berfungsi gitu. Karena dia tunjukin tengah malam itu hasil CT scan saya, beda ibu, kiri dan kanan. Kiri saya itu besar banget dan sudah salurannya itu sudah nggak normal gitu. Dia kasih tunjuk titik batunya gitu. Kapan ini tindakan ibu nggak bisa tunda. Oke dokter, saya mau besok tadi pagi. Dia bilang, saya nggak kasih tahu di teman-teman grup karena saya pun baru dapat kabarnya jam 12 malam. Suami saya aja, saya japri nggak baca karena saking malamnya. Jadi singkat cerita, saya dioperasi harusnya tadi jam 8 pagi. Mukjizat Tuhan yang pertama, dokter mempercepat operasinya menjadi jam 7 pagi. Saya senang karena kalau operasi jam 7 pemulihan pasti lebih cepat. Dan singkat cerita, saya dibius total tadi pagi. Pas di ruang operasi, dokter Wisnu, dokter anestesi bilang sebenarnya anestesinya dari pinggang ke bawah biasanya. Karena saya pakai sistem dia jelasin sistem teropong gitu. Jadi yang kamera masuk langsung tembak gitu. Jadi dia nggak ada bedah-bedah gitu, nggak pakai bedah-bedah gitu, sistem teropong dia bilang. Tapi kalau saya bilang gini, dokter kira-kira anestesi yang saya bisa cepat sadar, saya bilang gitu. Saya mau nego lagi, saya nego terus sama dokter, tapi saya minta sopan ya ibu-ibu, saya kan kadang agak malu ya minta-minta sama dokter gitu, kayak kepinteran gitu ya. Tapi saya bilang dokter saya minta yang anestesinya cepat sadar. Ya sudah ibu harus dibius total, jadi dibius total lah 7:30 saya tindakan, kemudian jam 9 saya sudah dibangunin. Bu bangun, tapi telinga saya sudah, ya saya seumur-umur di anestesi begitu ya ibu-ibu, jadi ternyata telinga kita itu udah dengar gitu. Cuman bu bangun. Tak lihat jam 9, wah senang saya. Akhirnya saya sampai dan ternyata nggak cuman itu. Dokter bilang kalau saya kan di kateter karena saya bius total. Kalau air kencing ibu keruh atau warnanya pink atau ada darah-darahnya, ibu harus observasi lagi nambah jam. Biasanya bu pulangnya besok. Saya itu sedih banget. Saya waduh, ya dokter. Saya suruh anak saya Olga coba fotoin hasil kateter mama. Dipoto ibu. Yang saya lihat warnanya jernih. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau suster bilang, bu biasanya itu loh bu. Ya saya kan luar biasa, kalau saya luar biasa, saya bilang karena saya udah doa suster, saya bilang. Saya itu dipasang alat, jadi di saluran kemih saya itu dipasang alat untuk melancarkan dulu karena proses operasi itu ada luka. Nah kalau pasang alat itu katanya nyeri. Loh saya ini pas sudah tahu saya kabar boleh pulang, saya itu langsung mandi. Saya sudah bawa baju gereja, bawa sepatu, bawa rok untuk pelayanan sore hari ini, Pak Richard sudah bawa gitar. Bawa bass. Saking semangatnya mau melayani ya ibu-ibu, saya pokoknya siapin dulu Pak, dokter bilang bisa atau enggak bisa pokoknya bawa dulu aja gitu. Nah, tadi sampai di mana ya? Kateter, jernih. Akhirnya itu membuat saya lebih cepat pulang. Bapak Ibu ya. Yang saya lihat di sini memang benar tadi Bu Ompin bilang kalau semangat, yang hati yang gembira itu obat yang paling manjur. Dan saya minta Tuhan, saya pokoknya kalau kaki saya masih bisa jalan, tangan saya masih bisa gerak, suara saya masih bisa, saya mau tetap. Tapi saya juga enggak seenaknya ya, Bapak Ibu, saya tanya dokter, saya jam 4 itu ada pelayanan, saya harus pakai high heels, saya harus berdiri 30 menit di atas, saya harus nyanyi dengan tenaga, apakah diizinkan? Karena kan saya baru operasi pengaruh biusnya terutama. Boleh kata dokter. Terus tanda lagi saya minta, saya selalu doa minta tanda. Tuhan saya nggak mau dikasih demam. Karena kalau infeksi saluran kencing itu biasanya demam. Karena saya itu sudah muntah 2 kali Bapak Ibu. Tapi muntahnya nggak di gereja. Muntahnya di UGD 2 kali. Ibu nggak demam? Enggak. Saya di tensi 120/70 selama 3 hari opname.
Jadi tidak panas, tidak tensi tinggi, dan sudah tidak mual. Kalau mual dikasih obat, tapi kalau tensi tidak ada obat penurun tensi. Dia nggak kasih obat tensi dan tidak ada obat demam. Saya hanya dikasih vitamin untuk asam lambung dan cairan-cairan infus. Di sini saya melihat kalau Tuhan sudah lakukan mukjizat itu dan kita percaya, saya rasa luar biasa. Satu lagi buat anak-anak muda, teman-teman, ayo selagi masih sehat pokoknya yuk layani Tuhan. Oh, tidak sakit. Iya, yang kateter yang dipasang tadi harusnya itu sakit. Suster-suster itu maksa saya untuk saya ngomong sakit gitu. Enggak sakit suster. Enggak mungkin Bu, itu pasti sakit karena kan dipasang sesuatu ada alat sekarang di dalam badan saya. Enggak suster, masa saya bohong enggak sakit. Masa sih Bu? Wong saya disuruh maksa ngomong sakit kan ya enggak sakit. Nah, itu lagi mukjizat yang saya alamin. Tapi yang penting juga jaga kesehatan ya ibu-ibu. Katanya banyak minum, nggak boleh empet-empet kalau ke belakang. Dan jaga makanan juga karena ternyata bukan cuma karena empet-empet dan minum. Tapi ada beberapa makanan bisa di browsing yang memang harus kita harus jaga berhikmat ya. Terima kasih Bu Ompin, Pastor. Ya, terima kasih Pastor. Luar biasa. Ya, baik saudara. Nah, hari ini kita masih bicara tentang free from chain, saudara, karena hari ini kita di mana-mana gereja-gereja ini minggu merayakan hari kemerdekaan ya, 17 Agustus ya. Tapi saya ingin menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan judul ini, saudara, lebih dari sekedar merdeka. Sebetulnya goalnya bukan merdeka, saudara. Goalnya Tuhan dalam hidup saya dan saudara itu bukan membuat saudara merdeka, tetapi lebih dari sekedar merdeka. Maksud saya begini, saudara. Ya, orang merdeka kalau dia tidak mengerti untuk apa dia merdeka, ya, itu juga menurut saya sesuatu hal yang sia-sia begitu, kemerdekaan itu. Ya, bangsa Indonesia ya sudah merdeka, tapi setelah merdeka mau apa itu saudara, yang penting itu setelah merdeka itu mau apa. Dan sebetulnya dibalik itulah Tuhan memberikan tujuan kenapa kita kok diberi kemerdekaan dari ikatan. Tentunya dari dosa, dari ikatan-ikatan yang membelenggu hidup kita saudara. Ya, Tuhan mau supaya kita itu merdeka untuk apa? Nah itu makanya ini firman Tuhan hari ini lebih dari sekedar merdeka. Ya, subtemanya itu adalah hidup dalam tujuan Allah. Karena Tuhan selalu ingin saya dan saudara tuh hidup di dalam tujuan Allah. Saudara sadar tidak sadar, saudara hidup di dunia itu ada tujuannya, saudara. Sadar tidak sadar, ya saudara ya harus percaya kebenaran ini bahwa kita ini ada tujuannya. Kita itu tidak hanya lahir, ya, kemudian kita besar sekolah, ya, kemudian bekerja, kemudian sampai punya anak lagi, punya cucu, kemudian mati. Itu hanya siklus kehidupan, saudara. Kalau Anda hidupi seperti itu, Anda rasanya sia-sia hidup di dunia, saudara. Karena Tuhan juga tidak mau kita hidup di dunia dengan sia-sia. Karena ada purpose-nya, ada tujuannya, saudara. Ya, dan apakah hari ini Anda sedang hidup dalam tujuannya? Ya, sebagai siapapun, saudara. Ya, itu pertanyaan penting, saudara. Itu sebabnya lebih dari sekedar merdeka. Tapi bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan itu ya dengan hal-hal yang baik, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari doa seorang rasul namanya Paulus ya kepada jemaat Filipi. Dia berdoa begini, dan inilah doaku. Nah, saudara, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya, dan inilah doaku. Saudara, kata dan inilah doaku itu berarti sesuatu yang ada di pikiran Paulus yang penting, di mana dia ingin supaya apa? Supaya itu terjadi kepada jemaat Filipi. Dia enggak berdoa untuk yang lain, saudara, ya, karena dia tahu inilah yang penting untuk jemaat Filipi. Ya, tadi kan katanya firman Tuhan mengatakan inilah doaku. Jadi itu bagian yang penting yang ia mau sampaikan kepada jemaat Filipi. Ya,
Doa Paulus ini adalah hal yang penting dan yang terbaik yang diharapkan terjadi dalam kehidupan orang Filipi. Kalau hari ini tentunya ayat ini menjadi hal yang penting buat saya dan saudara. Yang Tuhan mau, ya, yang Tuhan mau, ya. Apa hal yang penting dan terbaik bagi setiap orang percaya setelah dia merdeka, saudara, setelah dia bebas dari ikatan, hal yang penting itu apa, saudara? Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia itu Tuhan, saudara, yang memulai pekerjaan yang baik. Nah ini saya senang sekali, saudara, karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Itu sebabnya dia selalu memulai pekerjaan yang baik buat saya dan saudara. Ya. Yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ini gampangannya begini, saudara. Tuhan itu sudah memulai yang baik untuk kehidupan kita. Sampai kita nanti dipanggil Tuhan, gitu saudara. Sebetulnya hidup kita itu ya dirancangkan sesuatu yang baik. Makanya saya senang lagu, nanti kita akan nyanyi setelah firman Tuhan ya saudara ya. Bahwa semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua itu baik adanya saudara. Amin saudara. Semua itu baik adanya. Saya menggambarkannya seperti ini saudara. Skemanya kehidupan orang percaya ya saudara ya. Kapan memulainya Tuhan itu? Pada saat saudara lahir baru. Saat saudara lahir baru, saudara dimerdekakan, saudara bebas dari ikatan dosa, saudara dibuat menjadi ciptaan yang baru, saudara. Orang percaya itu ciptaan yang baru, saudara. Sampai pada hari Kristus itu ada dua. Artinya hari kematian kita dan kemudian memang betul-betul hari kedatangan Tuhan, hari kedatangan Kristus ke dunia, saudara. Syukur-syukur kalau kita bisa hidup, ya masih hidup ketika Kristus menjemput saya dan saudara. Yesus datang di awan-awan, saudara, dan kita masih hidup, saudara. Ya, siapa tahu kita nggak pernah tahu, saudara, nggak pernah tahu. Tapi kalaupun tidak, hari Kristus itu menunjuk pada hari kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Kita kembali pulang, ya hari kematian kita. Tapi itu apa yang penting yang terjadi di sini, saudara? Ini yang harus terjadi di sini, saudara. Ini yang harus kita pikirkan. Ya, Pak Richard dulu pernah menyampaikan berkaitan dengan ini, saudara. Di dalam alfabet ya terdapat huruf C di tengah, huruf B dan D gitu ya. Ya. Born, ya, lalu sampai kematian. Tapi di tengah-tengah huruf B dan D itu ada huruf C, yaitu choice. Choice itu artinya pilihan. Kita memilih, saudara. Kenapa Tuhan memerdekakan kita? Karena kita bisa memilih supaya kita punya pilihan. Kalau saudara tidak dimerdekakan, saudara nggak punya pilihan, saudara. Saudara mau memilih pun nggak bisa, karena apa? Yang terjadi karena saudara ada di bawah kuasa dosa, ya akhirnya yang dilakukan adalah hal yang salah terus, saudara. Kenapa? Karena kita ada dalam ikatan kuasa dosa. Tapi Yesus mati di kayu salib supaya kita itu dibebaskan, sehingga kita punya kemampuan untuk memilih, saudara. Kembali itu yang sejak zaman Adam dikasih ya free will-nya itu ya kebebasan untuk memilih itu dikasih kembali, saudara. Nah, itu sebabnya penting di sini. Ya. Kita melakukan apa di dalam kehidupan ini? Choice-nya itu pada kita, saudara. Pilihannya kepada saya dan saudara. Kita mau jadi istri yang baik bisa, mau jadi istri yang gak baik juga bisa. Kita mau jadi mertua yang baik bisa, mau jadi mertua yang gak baik juga bisa.
Kita mau jadi menantu yang baik juga bisa, mau jadi menantu yang enggak baik juga bisa. Kita mau jadi pendeta yang baik bisa, pendeta durno juga bisa, saudara. Itu kan pilihan, saudara. Ya, pilihan. Jadi kembali, ini pilihannya apa, itu tergantung saudara dan saya. Nah, itu sebabnya Paulus berdoa. Tadi doanya kan bagus sekali ya saudara ya. Yang pertama itu, Paulus berdoa supaya ya jemaat Filipi itu melimpah dalam pengetahuan yang benar. Karena untuk memilih saudara, saudara perlu bantuan saudara. Bantuannya ini, Paulus menyadari ketika orang sudah dimerdekakan, butuh ini pengetahuan yang benar supaya ketika memilih tidak salah untuk memilih, saudara. Pengetahuan yang benar. Tadi ayatnya mengatakan apa? Dalam bahasa Inggris, more and more in knowledge, saudara ya. Pengetahuan itu bahasa Yunaninya itu epignosis. Artinya ya, artinya pengetahuan yang tepat ya dan benar tentang hal-hal apa? Etika dan ilahi, rohani. Sebetulnya itu bicaranya tentang Paulus ingin mengatakan ini, saudara. Dasarnya itu ini, firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, pengetahuan yang benar itu yang dimaksud oleh Paulus adalah merujuk kepada apa? Kepada apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya doa Paulus ingin supaya jemaat Filipi itu ngerti kebenaran, saudara. Karena ketika orang mengerti kebenaran, maka pilihan-pilihannya juga akan benar, saudara. Amin, saudara. Kalau tahu ya, ngerasani orang itu enggak benar menurut firman Tuhan, kalau masih dilakukan, itu berarti orang itu memilih untuk tidak mengikuti kebenaran, saudara. Padahal kebenarannya jelas bahwa ngerasani orang itu enggak boleh. Ya, itu contoh, salah satu contoh. Nah, saudara, itu sebabnya, saudara, yang kedua, Paulus mengatakan bukan hanya tentang kebenaran, pengetahuan akan kebenaran, tapi di sini melimpah dalam segala macam pengertian, understanding, saudara. Ini menarik ya, discern kalau dalam bahasa Inggris ya, saudara ya. More and more in all discernment, ya kan? Yaitu apa itu? Pengertian. Ya, pengetahuan dan pengertian itu berbeda, saudara. Ya, pengertian dalam bahasa Yunani itu aesthesis. Ini, saudara, saya tulis. Jadi pengertian itu bisa perception, bisa ya. Itu kalau di dalam Alkitab itu Roma 12 ayat 2 itu. Ya. Ya, tidak hanya berdasarkan perasaan, tapi oleh akal budi. Jangan hanya bergantung pada perasaanmu, saudara. Perasaanmu bisa salah, bisa keliru, saudara. Tapi kita harus pakai akal budi. Makanya ada pembaharuan budi itu, saudara ya. Itu berkaitan dengan apa? Understanding, dia pengertian yang benar gitu. Ya, pengertian yang benar. Lalu kemudian proses berpikir nih, cognition. Ya, Roma 12 semua ini, saudara. Roma 12 ini intinya kekristenan dalam hal berpikir, dalam hal pengertian, saudara. Ya, bagaimana terjadi pembaharuan pikiran itu Roma 12. Ya, dari gampangannya dari ulat jadi kupu-kupu, saudara. Ya, dari yang tidak disukai, dari yang jelek, yang buruk, jadi yang disukai kupu-kupu. Katanya pakai kata metamorfosa, metamorpe pakai katanya, saudara ya. Metamorfosa itu dari dari ulat jadi kupu-kupu. Ya. Jadi saudara harus ada pengertian, lalu discernment, ketajaman, kecerdasan, kemampuan membedakan. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak saudara kita membaca Roma 12 ayat 2. Kalau kita punya pengertian, ya, nanti apa yang terjadi, saudara?
kita baca Roma 12 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Firman Tuhan mengatakan demikian, ayat yang kedua saudara ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini dalam hal apa? Dalam hal pengertian saudara. Tentunya pengertian dunia ini dunia yang ngawur ini saudara. Yang kebenarannya itu ngawur. Ya, dunia mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Kalau kamu dijahati, ya kamu kasih 3 kali lah. Nanti 3 kali kamu boleh bales, saudara. Tapi apakah Alkitab mengatakan begitu? Tidak. Ya, yang pernah disampaikan oleh Pak Budiono itu malah kita berani nggak nih melakukan ya? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu, berani saudara? Nah, itu kebenarannya di dalam Alkitab. Dan Yesus mengajarkan ya 70 kali 7. Itu ungkapan ya, kalau mengampuni itu sampai berapa banyak Tuhan. Mengampuni itu tidak ada batasnya karena 70 kali 7 itu kalau dari bahasanya orang Yahudi itu adalah tidak terbatas sebetulnya. Pengertian itu hanya sebagai ungkapan bahwa itu enggak terbatas. Jadi kamu harus tetap bisa mengampuni. Nah, itulah yang namanya perubahan berpikir, perubahan pengertian itu Saudara ya. Nah, ya. Tapi semuanya berkaitan dengan masalah moral dan etika. Bagaimana kita orang Kristen punya moral dan punya etika di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kalau kerja moralnya bagaimana, etikanya bagaimana. Apakah kita kalau kerja etikanya sangat tidak menjadi berkat, saudara. Ya, saya tidak ingin ini terjadi tentunya, saudara. Ya, moralnya bagaimana? Dalam masyarakat ini moralnya bagaimana? Apakah Anda dikenal sebagai orang yang ya ini enggak bener lah ini gitu. Ya, itu sebabnya bukan sekedar merdeka, Saudara, tapi untuk apa kita merdeka itu menjadi penting. Kehidupan kita, choice demi choice. Ya, pilihan demi pilihan kita harus lakukan dimanapun kita berada, Saudara. Ya. Nah, 2 hal penting tadi, pengetahuan dan pengertian, ya. Tentunya basicnya firman Tuhan, tadi saya mengatakan begitu ya saudara ya, dasarnya firman Tuhan. Ya. Kuncinya ini harus terus diisi, karena kita nggak mungkin akan punya pengertian atau pengetahuan yang benar kalau kita tidak diisi oleh sumbernya. Ya, sumbernya ini jelas saudara, sumbernya adalah ini. Kita harus isi terus ya pikiran kita, hati kita, ya, melalui sumbernya ini. Ya, supaya apa? Supaya kita ngerti mana yang benar, mana yang salah. Nanti kita akan lihat, Saudara. Perhatikan, Saudara. Cara mengisinya, kita tahu kita punya mata dan telinga. Pintu masuk kita itu, Saudara, 2 pintu masuknya untuk input-input, Saudara. Yaitu melalui mata dan melalui telinga. Kalau telinga itu mendengar, kalau mata itu melihat dan membaca. Ada pintu masuk yang lain, saudara? Kalau ada, tolong berikan usulan kepada saya. Siapa tahu saya masih kurang. Yang saya tahu itu, saya hari ini mendapatkan input itu melalui mata dan telinga. Ya, saya membaca firman Tuhan, ya, sambil bersuara supaya telinga saya mendengar. Itu saudara. Jadi saya membaca dan telinga saya mendengar, itu input buat saya. Atau saya melihat YouTube, mata saya melihat dan telinga saya mendengar. Ya, karena itulah jendela yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu mata dan telinga. Saya nggak pernah tahu apakah kebenaran bisa disuntikkan gitu, saya nggak ngerti ya saudara ya. Apakah hari ini mungkin ada teknologi misalnya Anda bisa dikasih chip, tiba-tiba ditaruh, tiba-tiba otak Anda jadi benar semua gitu, saudara. Saya nggak tahu ya, saudara. Tapi setahu saya, saudara, bahwa mata dan telinga ini, nah itu sebabnya mata dan telinga ini kita harus gunakan sebaik-baiknya, saudara. Supaya kita mendapatkan input tentang kepengetahuan dan pengertian.
Itu saudara. Ya, cara mengisinya dengan dua hal ini. Nah, apa pentingnya saudara kita bisa melimpah dengan pengertian, ya, kita mengerti, kita punya pengetahuan yang benar dan melimpah dengan pengertian itu gunanya apa? Perhatikan saudara, perhatikan. Ayatnya mengatakan itu Filipi pasal 4 ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Dua hal ya, yang tadi pengetahuan dan pengertian. Saya hari ini kalau saya nggak dikasih pengetahuan dan pengertian, saya nggak akan bisa milih mana yang baik, mana yang benar, mana yang enggak, saudara. Nggak akan saya. Hari ini saya tahu, saudara, kalau suami itu harus mengasihi istri, itu karena saya tahu kebenarannya. Ya, sehingga itu yang kemudian mempengaruhi sikap saya terhadap istri saya. Dan saya melakukannya, belajar untuk mengasihi istri saya. Istri juga sama. Dari mana istri tahu bahwa istri itu harus tunduk kepada suami? Ya dari firman Tuhan. Itu pengetahuannya. Ya, kemudian terjadi perubahan pikiran, menjadi pengertian dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Oh, istri pun ngerti. Oh iya, berarti saya ini harus hormat kepada suami saya. Bukan ketika suami saya datang membawa sesuatu dan kemudian baru saya hormat, ya kan, sama suami saya. Bukan kalau suami uangnya banyak saya hormat, lalu kalau enggak gitu saudara. Ya, nah itu sebabnya kamu dapat memilih apa yang baik karena kita punya pengertian dan pengetahuan itu saudara. Jadi gambarnya simple saudara, jadinya sebetulnya ini yang terjadi saudara. Hidup benar, bahkan hidup berbuah kebenaran ini, saudara, ini harus menjadi basicnya dulu saudara. Pengetahuan dan pengertian yang benar. Kita nggak akan pernah saudara bisa hidup benar tanpa ini saudara. Nggak bisa kita. Dari mana? Tiba-tiba jadi benar aja gitu saudara. Enggak. Pasti dia tahu kebenarannya. Pasti ngerti kebenarannya saudara. Lalu dia akan ambil sikap ini, hidup benar. Hidup benar itu maksudnya apa? Dalam praktek sehari-harinya, baik mulutnya, perkataannya, tindakannya, semuanya itu mengarah kepada itu. Basicnya dari pengetahuan dan pengertian yang benar tadi, saudara. Ya, sehingga apa? Ketika hidup benar, lalu jelas ini goalnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara adalah hidupmu ini berbuah kebenaran, saudara. Kita hari ini disebut tegar. Hari ini kita disebut tegar. Tegar tahu saudara? Terang dan garam. Terang dan garam itu, ya, itu semua influence mempengaruhi, ya, masakan jadi asin, jadi enak gitu ya. Terang itu dari gelap jadi enggak gelap lagi ya. Artinya berbuah kebenaran. Nah, itu sebabnya saya waktu membaca ini, oh benar ya, saya pun harus doa yang sama untuk jemaat IFGF Living Water. Supaya apa? Supaya jemaat Living Water itu memiliki pengetahuan yang benar dan dia melimpah dengan pengertian demi pengertian, saudara. Karena kalau mereka bisa punya ini, saya percaya hidupnya itu akan benar. Dia akan menjadi orang-orang yang bahkan berbuah kebenaran. Ini goalnya kan saudara. Goalnya itu ini. Jadi sebetulnya Tuhan itu tidak hanya memerdekakan saudara lalu selesai. Tidak. Ternyata Tuhan itu punya tujuan di balik itu saudara. Yaitu sejak semula bahwa dia punya tujuan dalam hidup saya dan saudara supaya apa? Supaya hidup kita ya itu menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, saudara. Hidup yang memuliakan Tuhan kalau dalam bahasa kita itu ini saudara, bahasanya itu adalah hidup menjadi berkat. Itu saudara, itu aja. Saudara dimanapun saudara berada, pertanyaannya apakah saudara jadi berkat apa tidak? Kalau jadi berkat berarti hidup memuliakan Tuhan. Kenapa saudara bisa hidup memuliakan Tuhan? Karena Anda berbuah kebenaran. Kenapa? Karena Anda hidup benar. Kenapa hidup benar? Karena punya pengetahuan dan pengertian yang benar. Kalau saya urutkan begitu, saudara. Jadi waktu saya belajar ini, saudara, waduh Tuhan, tolong jemaatmu ya Tuhan, supaya jemaat Tuhan suka akan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap jemaat Tuhan
akan bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau yang tidak baik jangan dilakukan, saudara. Jangan dilakukan. Ya, lakukanlah yang baik. Ya, hidup menjadi berkat. Inilah yang menjadi goalnya, saudara, ternyata. Ya, yang menjadi goalnya Tuhan, yaitu apa? Hidup saya dan saudara itu menjadi berkat dimanapun saudara berada. Ini sebetulnya ini slide terakhir saya, saudara. Ya. Nggak ada lagi kan, saudara? Ini lagu yang saya suka tadi, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara. Pertanyaan sederhananya adalah ini, saudara. Pertanyaan sederhananya, apakah saudara hari ini, ya, mengisi kehidupan saudara supaya saudara punya pengetahuan yang benar dan punya pengertian yang melimpah. Karena saya akan bacakan ulang, saudara dengarkan saya saja, saudara, ya. Perhatikan, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan, saudara. Kalau saudara punya pengetahuan dan pengertian yang tadi, yang sudah kita bahas tadi, maka di sini ayatnya mengatakan kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, bahkan apa yang baik, apa yang berkenan. Berarti kalau kebalikannya, apa yang tidak berkenan tahu kita, saudara. Apa yang tidak baik kita tahu, ya, kita mengerti, saudara. Ya, dan di situ bahkan yang sempurna. Wah, saudara, nanti ujungnya mengarah kepada kesempurnaan. Kita ngerti mana yang baik, ya. Memang hari ini kita belum sempurna, tapi jelas kalau kita belajar terus ke sana, saudara, arahnya itu tidak kemana-mana, saudara. Arahnya saudara akan hidup dalam kebenaran, ya, dan hidup saudara berbuah. Hidup berbuah itu artinya saudara jadi berkat buat banyak orang. Lagu yang terkenal itu kan, saudara, ya, lagunya apa lagu yang sudah jadi berkat itu lagu apa ya? Hidup ini adalah kesempatan, ya, saudara, ya. Lagu ini terkenal sekali. Orang dimanapun ngerti lagu ini. Tapi mereka lupa waktu mereka nyanyi. Mereka nggak ngerti kuncinya hidup jadi berkat itu apa. Harus balik dulu kepada basicnya. Saudara harus punya pengetahuan dan pengertian yang benar. Karena selama kita nggak punya ini, susah untuk jadi berkat, saudara. Susah. Saya temukan ini dalam kehidupan orang Kristen. Pengennya sih, hidup ini adalah kesempatan, ya. Choice tadi, choice, saudara, ya. Hidup ini choice demi choice, kan. Tapi dia nggak bisa memilih yang benar. Karena apa? Karena nggak punya pengetahuan yang benar dan punya pengertian. Ini loh, saudara. Saya menghimbau, mendorong saudara. Penuhi hidupmu dengan kebenaran ini, saudara. Sehingga kita akan hidup di dalam kebenaran, tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak, mana kehendak Allah dan yang tidak. Saudara boleh tanya kepada saya, saudara, sampai titik ini, pastor, kalau pastor membedakan, memilih itu dari mana tahunya? Tahunya dari firman Tuhan, saudara. Tahunya dari firman Tuhan. Ada kebenaran di dunia yang sama. Kalau sama bagus, lakukan saja, saudara. Tapi kalau seandainya berbeda, dunia mengatakan A, Alkitab mengatakan B, tidak usah mikir lagi. Yang benar itu pasti ini, bukan itu, saudara. Pasti ini, saudara. Pasti ini, pasti firman yang benar. Nah, itu sebabnya, saudara, mata dan telingamu gunakanlah untuk melihat, untuk mendengar sumber-sumber di mana saudara mendapatkan pengetahuan yang benar dan pengertian yang melimpah, saudara. Baca firman Tuhan,
dengar firman Tuhan. Dengar lagu rohani juga boleh saudara, karena itu kata-katanya diambil dari firman Tuhan. Semakin kita mengisi dan kemudian semakin kita mengerti saudara, maka kita akan bisa memilih dengan baik. Dan ingat, choice, the power of decision-nya itu ada di tangan kita. Choice-nya itu saudara yang menentukan, pilihan apa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ayo isi kehidupan kita dengan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saudara tidak sekedar dimerdekakan untuk hanya merdeka, tetapi saudara hidup dalam tujuan Tuhan, yaitu menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Nyanyikan lagu ini dengan cara yang berbeda karena kita sudah tahu kebenaran, saudara. Dan kita rindu supaya betul-betul hidup kita jadi berarti bagi banyak orang. Katakan dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lagu ini powerful sekali ya saudara ya. Luar biasa sekali. Tadi ayat yang kita baca, Ia yang sudah memulai pekerjaan yang baik. Lagu ini diambil dari ayat itu saudara. Semua yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita, itu adalah pekerjaan yang baik. Yang terbaik bahkan. Dan dia tidak mau saudara, pekerjaan yang baik itu rusak. Karena apa? Karena dosa, karena ikatan-ikatan, karena hal-hal yang bisa merusak apa yang baik yang sudah Tuhan rancangkan. Itu sebabnya free from chain, dibebaskan dari ikatan, dibebaskan saudara, supaya apa? Supaya kita bisa merdeka dan kita bisa memilih untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Tadi kan ya, bahwa dari semula telah kau tetapkan. Sejak semula saudara sudah ditetapkan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, saudara sudah ditetapkan saudara, untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan saudara. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama saudara. Sebagai siapapun saudara, mari nyanyikan lagu ini saudara. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai siapapun, katakan bahwa inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah
berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua tundukkan kepala, saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan merancangkan hidupmu baik, Tuhan merancangkan rumah tanggamu baik, Tuhan merancangkan pekerjaanmu baik, Tuhan merancangkan semua yang engkau lakukan baik adanya, saudara. Tahukah saudara, Tuhan sudah rancangkan itu. Tuhan rancangkan dalam hidup saudara, siapapun engkau, siapapun nama saudara di tempat ini. Tahukah saudara bahwa Tuhan sudah merancangkan semuanya dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya rindu berdoa yang sama seperti Paulus berdoa. Tuhan, kiranya jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, memiliki pengetahuan yang benar Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, dan melimpah dengan pengertian ya Tuhan, melimpah dengan pengertian. Karena melalui itu semua kami percaya Tuhan, hidup anak-anak-Mu di tempat ini akan menjadi hidup yang berbuah kebenaran ya Tuhan. Hidup yang bahkan menjadi berkat ya Tuhan. Dimanapun, di keluarga, di tempat pekerjaan, di komunitas, dimanapun kami berada ya Tuhan, kami akan memiliki kehidupan yang menjadi berkat. Kami bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Kami bisa memilih mana yang kehendak Allah, mana yang bukan. Kami bisa memilih mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak ya Tuhan. Karena kami dipenuhi dengan pengetahuan dan pengertian yang melimpah ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Beri hati yang terus haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haus terus ya Tuhan. Mata dan telinga kami semua di tempat ini Tuhan, kami gunakan menjadi jendela untuk input-input yang baik dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami betul-betul menjadi orang-orang percaya sampai pada harinya. Ketika hari Kristus tiba, kami akan didapati, Tuhan mendapati kami menjadi orang-orang yang disebut sebagai hamba-hamba yang setia, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami semua ya Tuhan, kami percaya. Di dalam nama Yesus kami perkatakan, itulah yang terjadi untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Katakan sekali lagi dengan iman kita, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Oh, semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, Yesus. Kami berkatakan inilah yang terjadi Tuhan. Haleluya. Setiap anak-anak-Mu di tempat ini, hidupnya jadi berarti ya Tuhan.
jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Kau akan terus naik dan tidak turun. Bahkan kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Bahkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, hal yang dipakai, hal yang dimakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Layak ditinggikan, layak diagungkan. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang rindu menjadi berkat, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.